23 tahun reformasi, Amin Rais dan jargon Partai Umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi dengan Tumpal Daniel. Saya ingin membincangkan satu peristiwa yang besar yang pernah terjadi dalam perjalanan sejarah panjang bangsa ini, perjalanan sejarah negara ini, yaitu peristiwa 21 Mei. 23 tahun yang lalu, tepatnya 21 Mei 1998, seorang presiden yang sangat full power, seorang presiden yang sangat luar biasa kiprahnya di dalam percaturan perpolitikan bangsa ini, yaitu Jenderal Soeharto, the Smiling General, menyatakan berhenti dari jabatannya setelah berkuasa 32 tahun. Peristiwa tersebut tentu saja ada pemicunya. Pemicunya tidak lain dan tidak bukan adalah gerakan reformasi yang ditokohi oleh Profesor Dr. Muhammad Amin Rais, Ketua Umum PP Muhammadiyah pada saat itu. Amin Rais sebagai tokoh dari reformasi yang didukung oleh hampir seluruh elemen masyarakat sipil yang digerakkan oleh mahasiswa, mendapatkan momentum yang sangat luar biasa, yaitu pada tanggal 21 Mei, di mana pada saat itu menjadi tonggak perubahan dari era Orde Baru ke Orde Reformasi yang dipegang oleh Profesor Dr. B.J. Habibie. Persoalan reformasi adalah persoalan bangsa pada saat itu, di mana bangsa Indonesia menginginkan adanya sebuah perubahan yang mendasar dari sistem ketatanegaraan yang ada di Republik ini, dari sistem pengelolaan kenegaraan yang ada pada saat itu. Karena pada saat itu dirasakan himpitan segala krisis melanda Indonesia sebagai akibat atau buah daripada penyelenggaraan kenegaraan yang dirasakan salah pada saat itu. Maka koreksi total yang bernama reformasi tentu saja harus berkelanjutan, harus sistemik. Maka terjadilah apa yang kita kenal dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sebuah konstitusi yang sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia. Di era itu dilakukan perubahan yang sangat mendasar. 4 kali perubahan, maka Indonesia berubah wajahnya, maka Indonesia berubah bentuknya dari semula. Dan kini 23 tahun sudah perjalanan bangsa ini di alam kebebasan, di alam euforia reformasi. Pertanyaannya adalah, sejauh mana reformasi itu telah mendekatkan bangsa Indonesia ini, telah mendekatkan rakyat Indonesia ini menuju kepada keadilan dan kesejahteraan? Pertanyaan ini adalah sangat mendasar, karena pada saat ini banyak orang kembali mengenang reformasi itu dan menggugatnya. Bahkan ada yang menggugat daripada keabsahan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Keinginan-keinginan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang murni itu mencuat. Tentu saja ini adalah realita sejarah, realita politik yang ada yang harus disikapi secara arif. Profesor Amin Rais sebagai penggagas, sebagai tokoh penggerak daripada reformasi pada saat itu, setelah 23 tahun berjalannya reformasi, dia sendiri pun merasakan ada sesuatu hal yang di luar daripada ekspektasi ketika 23 tahun dia menggerakkan reformasi tersebut. Buktinya apa? Buktinya saat ini beliau mendirikan sebuah partai politik baru. Setelah PAN dia tinggalkan sebagai gerakan partai lokomotif reformasi pada saat itu. Namun karena reformasi tidak kunjung tiba
mengantarkan bangsa ini kepada kesejahteraan dan keadilan, maka tokoh reformasi ini, bapak reformasi ini mendirikan sebuah partai umat, sebuah partai Islam, sebuah partai yang berbasiskan umat dengan jargon tegakkan melawan kejaliman dan tegakkan keadilan. Dua kosakata, melawan kejaliman dan menegakkan keadilan, nampaknya menjadi tema sentral dari partai ini. Tetapi sesungguhnya ini adalah refleksi dari seorang Amin Rais yang telah mengantarkan bangsa ini di era reformasi, di era kebebasan, di era di mana bangsa Indonesia mengalami perubahan yang sangat drastis. Namun perubahan yang sangat drastis ini dirasakan kini menghadapi jalan buntu, di mana dirasakan ketidakadilan itu menimbulkan kejaliman di mana-mana. Maka koreksi total daripada reformasi yang dilakukan Amin Rais, dia mendirikan sebuah partai yang bernama Partai Umat. Saudara, mungkin kita akan menyaksikan kiprah dari seorang Amin Rais lewat Partai Umatnya ini. Apakah jargonnya itu betul-betul menjadi koreksi total dari perjalanan reformasi yang telah berlangsung 23 tahun ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.